Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abazar Maulidia dan saya mengucapkan selamat datang di workshop yang berjudul Boost Your Writing Skills with Quillbot. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Quillbot, mulai dari pengertian, lalu manfaat Quillbot, dan juga kelebihan kekurangan Quillbot, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi atau web Quillbot ini. Baik, langsung saja. Apa itu Quillbot? Quillbot adalah aplikasi berbasis AI yang berfungsi untuk menulis ulang, mengedit, dan mengubah kalimat dalam narasi teks. Manfaat Quillbot diantaranya adalah dapat digunakan untuk memperbaiki tata bahasa, mempersingkat atau meringkas kalimat yang panjang, menambah jumlah kalimat, membuat kata lebih kreatif dan elegan, dan menyusun ulang kalimat untuk menghindari plagiarisme. Lalu Quillbot juga dapat membantu dalam memperbaiki struktur kalimat dan memberikan berbagai fitur seperti paraphrasing, grammar checking, rewriting, dan juga summarizing. Dan dengan menggunakan Quillbot ini, kita dapat meningkatkan kualitas tulisan kita dengan lebih efektif dan elegan. Lalu selanjutnya adalah fitur-fitur Quillbot. Di sini ada 6 fitur, dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada grammar check. Quillbot dapat memeriksa tata bahasa dan struktur kalimat untuk memastikan kalimat tulisan kita ini rapi dan efektif. Lalu ada paraphrasing. Quillbot dapat mengubah kalimat menjadi bentuk yang lain untuk menghindari plagiarisme dan meningkatkan kualitas tulisan. Lalu Lalu, yang ketiga ada rewriting. Quillbot dapat mengubah tulisan menjadi bentuk yang lain untuk meningkatkan kualitas tulisan dan menghindari plagiarisme. Dan yang ketiga ada summarizing. Quillbot dapat menggabungkan informasi menjadi ringkasan yang lebih singkat dan efektif. Dan selanjutnya ada citation. Quillbot ini dapat membantu dalam mencatat sumber referensi dan membuat daftar pustaka yang rapi. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Jadi Quillbot ini tidak tersedia hanya di bahasa Inggris, namun dia juga tersedia dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga memudahkan kita-kita ini pelajar yang berada di Indonesia seperti itu. Lalu selanjutnya, sebentar. Di sini ada kekurangan dan kelebihan Quillbot. Yang pertama ada kekurangan Quillbot. Di sini hanya ada dua ya teman-teman. Jadi yang pertama ada terbatas untuk akses gratis. Nah, Quillbot ini tuh memiliki beberapa fitur yang hanya tersedia untuk pengguna yang berlangganan. Jadi kalau kita tidak berlangganan, kita akan hanya mendapatkan beberapa fitur, tapi itu sudah sangat cukup. Nah, yang kedua ada terbatas untuk akses online. Nah, Quillbot ini hanya dapat diakses secara online, sehingga pengguna yang tidak memiliki akses internet mungkin tidak bisa menggunakan aplikasi atau web ini. Lalu ada kelebihan Quillbot. Yang pertama, ini bisa melakukan parafrase secara otomatis. Quillbot ini dapat melakukan parafrase secara otomatis sehingga pengguna tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari kata pengganti atau sinonim untuk kalimat narasi yang kemudian ditulis ulang tanpa mengubah substansi dari pengertian yang ditulis orang lain. Yang kedua ada dapat dilakukan secara online. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, Quillbot dapat diakses secara online sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dari mana saja memiliki akses internet. Selanjutnya ada menyediakan kata-kata alternatif lainnya. Nah, Quillbot ini tuh dapat menyediakan kata-kata alternatif lainnya sehingga pengguna dapat mengeditnya sesuai keinginan apabila parafrase dari Quillbot dirasa kurang cocok. Terus yang terakhir ada hasil parafrase cukup baik. Ini sudah pasti Quillbot dapat menghasilkan parafrase yang cukup baik sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi ini untuk meningkatkan kualitas tulisan mereka. Selanjutnya ada perbedaan antara Quillbot dan juga
dan alat parafrase lainnya. Apa sih yang membedakan Quillball dengan aplikasi lainnya? Jadi yang pertama, mulai dari fiturnya, fitur di Quillball ini memiliki fitur yang lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan alat parafrase lainnya. Yang kedua ada kualitas hasil. Quillball ini dapat menghasilkan parafrase yang lebih akurat dan lebih berisi dari aplikasi atau alat parafrase lainnya. Dan yang ketiga ada antarmuka pengguna. Jadi Coolboard ini dapat dengan mudah dipahami dan dikerjakan oleh pengguna. Jadi lebih bisa menghemat waktu pengguna tersebut. Nah, sebelum ke kesimpulan, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk praktek bagaimana cara menggunakan eh, aplikasi atau web dari Quillboard ini. Bentar, saya ganti. Oke, seperti ini. Hmm. Kita bisa langsung saja tambahkan atau ketik Quillboard jika tidak ada aplikasinya ini dan pilih yang paling atas. Ini kita ya pilih yang paling atas seperti ini. Hmm, ini kita membutuhkan waktu. Nah, lalu akan muncul icon seperti ini. Seperti ini. Kita bisa mencoba dengan eh, beberapa itu ya, beberapa kalimat seperti ini. Kita coba cari ini dulu. Please, please, and please, language, not wrong. Kita cari teksnya terlebih dahulu. Ini kita ngasal aja ya teman-teman. Ambil teksnya. Nah, lalu seperti ini. Kita tinggal copy atau paste di icon yang sebelah kiri. Lalu kita tinggal pencet parafrase. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan, jadi teman-teman mau yang standar atau fluency. Fluency ini kalian akan mendapatkan kata-kata yang lebih apa ya, yang lebih kreatif gitu. Jadi bukan kata-kata yang biasa saja. Lalu kita yang standar dulu. Ini sudah terparafrase. Nah, hasilnya seperti ini. Kalian tinggal nyalin. Ini tuh udah beberapa kalimat yang diubah. Nah, bisa juga kita coba untuk fluency. Ini kalimatnya atau kata-kata yang digunakan itu lebih bagus gitu. Seperti ini. Terus juga kita bisa coba, di sini ada beberapa fitur. Seperti di sini ada grammar checker. Nah, seperti ini.
seperti ini. Nah, nanti kita bakal, kita bisa lihat nih, tuh, kita bisa lihat di sini, tapi ternyata di sini harus premium untuk apa namanya, memperbaiki grammar checker. Kalau kalau dulu itu masih bisa untuk memperbaiki. Jadi di mana ada kata yang salah, dia akan ada kayak garis bawah di kata yang salah tersebut, kayak gitu. Terus ada juga plagiarisme checker, terus AI detector, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada banyak banget, ada summarizer juga. Akan coba untuk summarizernya. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa milih, kita mau summarizernya tuh pendek atau tetap panjang. Nah, kalau panjang kita tinggal geser ini. Seperti itu, teman-teman. Terus ada citation generation, jadi bisa untuk apa sih, bikin kutipan, kayak gitu. Dan ada translator, jadi ini banyak banget. Nah, kalau ingin lebih lengkap, mungkin teman-teman bisa untuk upgrade upgrade ke premium. Seperti itu. Baik, mungkin prakteknya sampai situ. Dan kita akan kembali ke. Jadi teman-teman, setelah kita praktek, untuk praktek sederhana ya atau simple practice, jadi saya akan menyimpulkan hasil workshop kali ini. Jadi kesimpulannya adalah Quillbot merupakan aplikasi berbasis AI yang berfungsi untuk menulis ulang, mengedit, dan mengubah kalimat dalam narasi teks. Nah, Quillbot ini menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk melakukan parafrase dan memperbaiki kalimat. Nah, Quillbot ini adalah alat yang sangat berguna untuk para penulis dan pembuat konten, serta dapat membantu pengguna dalam meningkatkan kualitas tulisan dan menghemat waktu dan usaha dalam menulis dan mengedit. Baik teman-teman, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah mengikuti workshop kali ini eh, dengan baik ya sampai selesai. Dan saya mengucapkan mohon maaf juga apabila ada beberapa kesalahan yang saya tidak sengaja melakukannya. Cukup di situ saja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.